Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Budi Santoso dari SMK N1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Saya akan menerangkan proses pengibasan dari AN, Asesmen Nasional. Nah, di sini kita akan lihat tentang slides bagaimana asesmen itu sendiri. Ya, untuk yang pertama, asesmen akan dilakukan mulai berlaku pada tanggal tahun 2021 ya. Nah, di sini asesmen sendiri untuk menggantikan UN. Ya, di sini jadi UN dihapuskan, maka digantikan dengan AN, Asesmen Nasional. Di mana di sini untuk asesmen nasional nanti akan ada asesmen kompetensi minimum yang dimana disingkat dengan AKM. Nah, dalam asesmen nasional itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, di sini dalam asesmen sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah AKM atau asesmen kompetensi minimal. Yang kedua adalah survei karakter. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ya, jadi ada penilaian. Nah, di sini asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3 yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama tentang asesmen kompetensi minimal atau AKM yang mengukur kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua, survei karakter. Survei karakter itu sendiri adalah yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian poin ketiga, kalau yang tuntutan kecakapan hidup pada abad 21 tadi sudah dijelaskan, jadi ada 3 aspek. Kemudian kalau nanti diharapkan dengan adanya asesmen, siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang seperti apa pelajar profil Pancasila itu? Nah, bentar. Nah, di sini. Jadi kalau dilihat profil Pancasila itu ada 5 ya. Kemudian kompetensi siswa. Nah, dalam kecakapan kompetensi siswa di sini nanti dibagi menjadi 2, ada kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Di sini nanti terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberi informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Dan dilanjutkan dengan atur manusia. Kemudian diskusi manfaat koordinasi kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dilanjutkan dengan permainan battleship. Kemudian yang H, murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan memproyeksikan motif ukir Toraja pada sebuah bidang yang lebih luas menggunakan sistem koordinat kartesius. Itu seperti yang diharapkan, misalnya kita memberi contoh bagaimana pembelajaran pada matematik, numerasinya. Kemudian apa manfaat dari proses pembelajaran tersebut? Nah, jadi di sini dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematik dengan efektif dan percaya diri, mampu menjelaskan cerita berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematik itu bukan sekedar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tapi juga merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah proses pengebasan dari diklat asesmen nasional yang saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya cukup sekian.